Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah. Kalian harus semangat deh. Gimana kalau ibu tes semangat pagi? Kalau ibu bilang semangat pagi, anak-anak jawabnya pagi tetap semangat gitu ya. Ibu tes ya. Semangat pagi. Pagi tetap semangat. Semangat satu kali lagi ya. Semangat pagi. Pagi tetap semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, di sini ketua kelasnya siapa? Sambil dimulai untuk memimpin doa. Sebelum memulai sendiri kita berdoa. Oh ya, anak-anak di sini ada yang nggak masuk? Berapa orang? Satu. Oh, satu. Tahu nggak yang akan ibu sampaikan hari ini itu materi apa? Anak-anak, kalian pernah berpikir nggak tentang debu? Debu itu paling kecil kan? Nah, kira-kira kalau di dalam tubuh manusia ada nggak yang lebih kecil dari debu? Ada nggak? Apa? Sel. Nah, benar sekali. Kira-kira anak-anak itu tahu nggak sel itu apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Paling kecil. Paling kecil. Nah, sel itu kan kalau sel dapat didefinisikan, sel itu adalah unit struktural dan fungsional di dalam tubuh makhluk. Nah, di sel ini ada dua, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk lebih jelaskan lagi, ibu akan memberikan video tentang materi sel. Nah, untuk anak-anak disiapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Baik, anak-anak nanti akan menyimak dan bila perlu nanti anak-anak juga bisa mencatatnya. Terkecil dari kehidupan. Sel diketahui memiliki ukuran yang mikro atau kecil. Namun, rata-rata sel berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Sel terbesar adalah sel telur. Dan telur terbesar yang diketahui saat ini adalah telur burung muta. Kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik. Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, ada struktur yang dinamakan dengan dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, selain dinding sel, ada struktur berikutnya, yaitu membran sel atau membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, membran sel atau membran plasma ini sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian ada organel, maksud saya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi antara nukleus sampai dengan membran plasma. Kemudian ada organel yang disebut dengan ribosom. Ribosom itu adalah butiran-butiran halus yang tersebar di seluruh sitoplasma. Nah, ada struktur berikutnya yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ada dua retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak didelivery oleh ribosom.
Dan ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada organel berikutnya pada sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, jadi bentuk mitokondria ini seperti bulat memanjang. Dan struktur berikutnya ada organel yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom ini bentuknya seperti bulat, ada pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian ada struktur berikutnya yaitu badan Golgi atau kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Jadi bentuk ini seperti ini yang bentuk dari badan Golgi tersebut. Nah, badan Golgi ini juga ditemukan daripada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian struktur berikutnya ada yang disebut dengan kloroplas. Kalau kita lihat pada gambar, ternyata kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Nah, kemudian organel berikutnya ada vakuola. Vakuola juga ditemukan hanya pada sel tumbuhan saja. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada yang memiliki vakuola, maka vakuola pada sel hewan berukuran kecil. Kemudian ada struktur berikutnya yaitu ameloblas. Ameloblas adalah struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Struktur berikutnya pada sel hewan, pada gambar sel hewan kita melihat ada bentuk tubulis ya. Jadi bentuk itu seperti tiang atau persegi panjang yang terdapat pada sitoplasma. Nah, kemudian pada sel hewan kita juga menemukan ada organel struktur yang disebut dengan sentreol. Ya, kita akan membicarakan tentang fungsi-fungsi bagian-bagian sel. Fungsi pertama adalah fungsi nukleus. Nukleus tadi bentuknya adalah bulat oval. Nukleus berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel dan sebagai kontrol informasi genetik. Retikulum endoplasma halus. Nah, tadi bentuknya seperti jalan, tidak ditempeli ribosom. Maka dari itu namanya adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk sintesis lemak dan kolesterol. Retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk penampungan protein. Mengapa? Karena retikulum endoplasma kasar ditempel oleh ribosom, sedangkan ribosom sendiri fungsinya adalah untuk sintesis protein. Nah, protein yang dihasilkan oleh ribosom akan ditampung oleh retikulum endoplasma kasar. Ribosom merupakan struktur kecil terletak di dalam retikulum endoplasma, sitoplasma, dan nukleus. Fungsi dari ribosom adalah untuk sintesis protein. Lisosom berbentuk agak bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Lisozim ini berfungsi untuk proses pencernaan sel. Badan Golgi berperan dalam mereaksikan protein yang ditampung dari retikulum endoplasma. Jadi, hubungan antara retikulum endoplasma dengan badan Golgi itu saling berkaitan erat. Retikulum endoplasma akan menampung protein dan protein selanjutnya akan direaksikan oleh badan Golgi. Selain mereaksikan protein, fungsi badan Golgi selanjutnya adalah sebagai tempat sintesis polisakarida. Mitokondria berbentuk bulat panjang seperti tongkat.
Mitokondria membentuk tonjolan yang disebut krista. Krista atau tonjolan ini yang berwarna merah muda, dan terdapat cairan yang disebut matriks. Yang matriks pada gambar yang berwarna kuning. Nah, fungsi mitokondria adalah untuk respirasi sel. Respirasi sel artinya adalah proses pembentukan energi dengan hasil pemecahan glukosa. Sitoplasma. Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara nukleus dan membran plasma. Komponennya berupa matriks atau cairan yang disebut sitosol dan serabut atau benang yang disebut sitoskeleton. Membran sel. Membran sel bersifat semi permeabel, berfungsi untuk transportasi zat dari dan keluar sel atau sebaliknya. Dinding sel. Dinding sel merupakan bagian keluar dari sel hubungan. Dinding sel bersifat kaku dan tersusun atas polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk sel tumbuhan. Kloroplas. Kloroplas adalah plastida, di mana plastida ini mengandung pigmen hijau atau klorofil. Kloroplas berperan dalam kegiatan fotosintesis. Amiloplas. Amiloplas adalah plastida yang tidak mengandung pigmen berwarna. Amiloplas berperan dalam penyimpanan amilum. Vakuola. Vakuola pada tumbuhan berukuran besar. Vakuola berperan dalam penimbunan cadangan makanan, sisa metabolisme, pigmen, dan minyak atsiri. Sentriol. Sentriol terletak di dekat nukleus. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Mudah mengingat perbedaan sel dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri atas dari fosfat, fosfopola dari dinding sel, plastida. Sel hewan punya sentri. Sentri sama dengan sentriol. Nah, sudah melihat video kali ini, sekarang Ibu akan membagi dua kelompok besar, satu kelompok sini dan satu kelompok sini. Perwakilan maju satu-satu. Siapa yang mau mewakili? Ya, satunya. Nah, untuk sekarang ini mempunyai dua alat peraga, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini bisa mencocokkan mana yang termasuk nukleus, mana yang termasuk satu-satu.
dicari pengertiannya di kotak ini. Ini ada kotak informasinya. Ini saya. Bisa dibacakan ke teman-temannya. Nah, di sini ada namanya retikulum endoplasma. Nah, bagian retikulum endoplasma itu yang ini. Nah, retikulum endoplasma itu adalah jaringan membran yang meliputi seluruh sel dan berhubungan dengan inti sel. Terdiri dari jaringan tabung dan kata membran yang disebut cisternae. Retikulum endoplasma berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi protein, serta transportasi bahan yang ada di dalam sel. Retikulum endoplasma juga terkait dengan sintesis dan metabolisme lipid dalam sel. Nah, selanjutnya di sini ada kloroplas. Nah, kloroplas ini ada di dalam mitokondria. Kloroplas itu merupakan organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas memiliki klorofil untuk menangkap cahaya yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, ini ada Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ada yang bisa ngasih kesimpulan atas semua video ini? Terkait apa yang kita pelajari pada kajian ini dari teman-teman dari anak-anak. Mungkin dari Rajana dan bisa menyimpulkan video yang sudah anak tonton. Satu orang saja. Ayo, Anda adalah kecil yang ada dalam tubuh. Ya, terus ada sel terbagi menjadi dua, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel hewan itu perbedaan sama sel tumbuhan pola terletak di polanya. Kalau di sel hewan polanya itu meskipun kalau ada itu berukuran kecil, sedangkan tumbuhan pasti ada pola. Ya, dia sekali. Kasih tepuk Jadi sudah berakhirlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk anak-anak belajar dan tetap semangat. Selanjutnya Ibu tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.